Ya sekarang jadi sama kakak sama-sama pengen ke jenjang yang lebih serius lagi gitu, dan sekarang memang lagi proses ke tahap itu sih sebenarnya. Di awal juga memang si kakak ngajaknya bukan kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Sosok kakak Bilar ya dia sosok yang sudah membuat Dedek kembali bersemangat dalam segala hal gitu. Terus awalnya tuh yang bikin kamu bisa sampai yakin dan bisa sampai jadi sama Bilar tuh apa? Ya dia bukan ngajak pacaran teh. Yes yuk, kita balik lagi di Ngobrol Yuk. Kali ini bintang tamunya spesial banget. Alhamdulillah ini bocah akhirnya mau datang kemari. Tapi emang iya sih dia baik. Dari dulu awal udah. Jarang-jarang dia mau datang ke YouTube orang. Cuma sama empoknya doang dia mau. Dede Lesti. Ya ampun aman banget. Udah berdua kali ini. Bener. Ini namanya penonton bayaran. Iya biasa. Sekali masuk biasalah 25 sama nasi kotak aja ya. Banyak yang mau kita tanyain sama Lesti. Dede, Ya. ini basa-basi dulu. Sebelum ke pertanyaan yang menusuk dan menjorok, Tete mau nanya, apa kabar Dede? Sibuk apa hari ini? Ya. Orang kita udah ketemu berapa jam baru nanya Dede apa kabar? Ya kan ini kayak acara talk show, jadi basa-basi dulu. Oh iya. Kamu sibuk apa sekarang? Sibuk banget pasti. Sibuk menyibukkan diri sendiri aja sih teh. Jangan bohong, sibuk banyak kerjaan. Ntar kata orang, bener. Kamu kan kerjaan kamu banyak kan? Alhamdulillah. Ngapain Ya. aja coba? Sekarang Selain sih- ngempanin burung ngapain kamu? Potongin tanaman. Ya ada lagi. Lesti sama ayah. Ya selain kuliah, Oh kamu masih kuliah? Masih ya? kuliah. Oh, belum beres ya di waktu itu ya? belum semester 6. Oh. Ya nggak usah dah. Nggak usah dah ini mah hidup aja udah berat pakai suruh kuliah. terus deh. Sekarang ya paling ada program yang tiap hari, program pagi namanya Tasbih itu, terus ya palingan kayak ya biasalah. Kayak gitu lah teh. Ya mempersiapkan yang harus disiapkan lah ya. Mempersiapkan yang harus Kayak baju disiapkan. show malam gitu kan. Kadang kan suka repot ya Suka kalau misalkan repot. tiba-tiba besoknya mau berangkat Iya kita baru bener, ngurusin. bener-bener kira-kira ntar pakai gaun apa gitu kan ya. Buat show. Warnanya apa? Bapak nyinggung saya nih mas. Aduh, ya, Udah jadi, udah punya Dede udah jadi. nggak usah disebut, pakai disebut. Dede kemarin kebetulan dapat seragam SD kalau nggak salah. Dede dapat 2 seragam saya. 2 seragam dua-duanya jadi. Pas nyampe rumah, Kisyu tadi dia masuk gini, Teteh, eta kumaha seragam Dede udah jadi. Terus ibu langsung keluar dari dalam, cek, pakai aja ntar buat Sipa ya. Buat Sipa nikah. Aduh elah. Jadi emang rencananya Kisyu kemarin Dede itu memang akan menjadi saksi di pernikahan aku. Tapi pernikahannya keburu nggak jadi. Jadi simpen dulu aja bajunya ya. Simpen. Gagal nikah. Hashtag gagal nikah baju dilaminati. Aduh. Kalau kemarin kan sebelum nikah pada hashtag kan menuju halal. Kawal sampai halal. Pas beres set gagal nikah. Gagal nikah. Aduh kusut deh. Kabar ayah sama mama baik-baik aja? Alhamdulillah sehat. Itu lagi tidur Ayah biasa di hotel. Ayah mah selalu setia nemenin kamu ya? Nemenin terus. Nemenin. Ya enggak itu mah dah. Tapi kan kamu berarti sekarang stay di Jakarta? Iya, di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Terus suka kangen gak sih pulang ke kampung gitu? Kangen lah pasti kangen karena kan Biasanya pulang kampung berapa ini sekali?
Kalau biasanya kalau pas lagi senggang, pokoknya mau nggak pernah nentu sih Teh. Cuman kalau Lebaran itu wajib. Sampai yang kemarin juga harusnya kan nggak boleh pulang. Cuman karena pas udah nggak ada PSBB, Dede swab semua pada pulang semua. Hal apa sih yang biasanya kamu kangenin di rumah? Kalau Dede pulang tuh biasanya teman-teman sekolah Dede, apalagi kalau pas momen Lebaran. Teman-teman sekolah yang tadinya pada kerja di kota pada pulang juga. Serius? Ngumpul, makan nasi liwet, gitu-gitu. Ngabuburit bareng. Biasa kan suka H-2 mau Lebaran tuh pulang. Jadi kamu tuh ya rame-rame tuh sama teman-teman sekolah. Motoran, Motoran. gitu-gitu. Oh, jatuhnya jadi cabe-cabean dulu ya. Kan dia suka gitu, tepe-tepe pakai motor yang nggak ada bajunya. Oh, tepe-tepe, bocah kenal-kenalan. Tepe-tepe. Jadi rumah kamu tuh emang bener di kaki gunung Emang di banget. kaki gunung banget ya. Ingat ya, kaki gunung bukan kaki 3 loh. Minuman kali ya. Nah, kaki 3 kayak minuman itu. Dek, kamu kan sekarang udah dikenal. Alhamdulillah. Terus ada hal yang belum kamu capai nggak dan pengen kamu segera capai? Kalau Dede sih sekarang bersyukur aja sih Teh sama semua yang udah Tuhan kasih ke Dede. Betul. Sama keluarga. Jadi terlepas ya lebih ke ngalir aja karena semua mimpi-mimpi Dede alhamdulillah Allah sudah ijabah gitu. Jadi tinggal lagi Dede bisa tetap konsisten untuk bisa insya Allah mudah-mudahan Dede bisa menjadi orang yang lebih baik, jadi Amin, baik. Terus amin. rezekinya barokah aja sih, karena kalau barokah kan bisa Bener. apa namanya, Berkah dalam segala hal ya. dalam segala hal gitu. Tapi ada nggak yang belum kamu capai? Misalnya kamu pengen apa yang belum kesampaian sampai detik ini gitu? Kalau di karir Dede pengen konser sebenarnya. Konser, sama sih. Semua penyanyi ya. Iya. Pengen. Sama, ini kemarin juga Teteh mau konser gagal juga. Nggak benar ya, bingung dah gue dah. Gue gagal mulu gue. Tapi deh emang benar, itu memang benar Kishu. Jadi kita sebagai penyanyi ya deh ya, pasti Iya. pengen punya pencapaian. Yaitu setiap penyanyi pengen punya konser sendiri. Iya. Iya kan? Iya. Amin, kita doain mudah-mudahan Amin. konsernya Amin. terlaksana ya. Penyanyi itu selain harus punya album, konser. Pengen punya konser, apalagi kalau misalnya sudah termasuk lama ya di dunia tarik suara misalnya, pasti pengen punya konser sendiri, mini konser lah setidaknya. Hubungan kamu sekarang sama Pacal gimana yang kemarin datang kemari? Bilal. Sok-sokan nanya lagi. Kan di sini kan Biasanya. Kishu kan pengen tahu yang nonton. Biasanya dikit-dikit Agak nanya ya. geli ya. Di sini Agak nanya jijik ya. Gimana deh hubungannya lah? Biasanya juga. Terus sekarang gimana? Baik-baik aja kan? Biasanya juga gitu. Sialan. Tapi kan ini kan dari apa namanya, dari hubungan kalian ini kan banyak banget yang dukung. Tapi dari kamu sendiri hubungan kalian ini udah ke tahap sejauh mana sebenarnya? Ya sekarang Dede sama kakak sama-sama pengen ke jenjang yang lebih serius lagi gitu, dan sekarang memang lagi proses ke tahap itu sih sebenarnya. Benar. Jadi niatnya udah bukan main-main ya? Iya. Dari awal juga memang si kakak ngajaknya bukan kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Terus gimana sih kamu tuh nge-treat Bilar tuh gimana sih? Dedi kan kalau udah sayang sama pasangan gitu, sama nggak pasangan aja sih, sama Bucin. orang, maksudnya pasti ngasih yang terbaik lah Ya, Teh, lo tuh gitu. gue banget. Lo sama dengan gue. Tapi lo jangan sampai gagal kan. Coy ya. Coy. Kayak gitu, palingan ya kayak dari hal-hal kecil pasti Dede perhatiin. Kalau bisa, misalkan hal kecil, misalkan makan, apa yang Dede makan dia juga harus makan gitu. Kalau bisa ya dia dulu sebelum Dede gitu. Oh, jadi kamu tuh selalu mengutamakan dia intinya. Iya, karena- dibandingkan kamu dulu. Gitu kalau bisa. Tapi kan sekarang tuh lagi belajar tahap-tahap itu, karena kan nanti insya Allah berjodoh kan akan Gue kira dia hampir mau keceplosan. Karena kan nanti mudah-mudahan berjodoh. Insya Allah, iya. Jadi kamu sudah terbiasa memperlakukan dia. Tapi menurut kamu sendiri, Bilar tuh sosok yang seperti apa sih? Tipe kamu bukan sih dia? Kalau tipe apa ya, sebenarnya Dede tuh nggak muluk-muluk ya Teh. Tipe apa nih? Tipe hook apa tusuk sate? Oh, rumah kali ya. Ya yang penting ada halaman depannya, ada kolam renangnya. Lengkap ya say. Iya benar, pinter. Terus dia gimana menurut kamu? Ya Dede tuh nggak muluk-muluk, jadi
Beda ya Cuma- kalau orang cinta tuh ya. Ditanya nama, disebut nama, dia senyum jawabnya. Ya, coba kalau gue ditanya si ini, muka gue udah kayak udah kesel. Terus palingan ya apa ya? Ya Dede kan selalu berdoanya tuh ya Allah, Dede minta yang terbaik. benar. Minta yang amin. terbaik aja gitu. Karena yang sudah-sudah kan Dede pengen kekeh sama dia, tapi Allah nunjukin semuanya gitu, Dia bukan ternyata yang memang terbaik. bukan yang terbaik Betul. gitu. Terus akhirnya Dede yang mintanya yang sedang-sedang saja, Iya. dikasihnya yang luar biasa loh. Alhamdulillah. Sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau berbicara sosok Kakak Bilar ya dia sosok yang sudah membuat Dede kembali bersemangat dalam segala hal gitu. Terus apa ya? Kamu mah dari dulu juga selalu semangat, nggak ada masalah Iya kan? sih. Iyalah. Tapi maksudnya ya lebih apa ya Teh? Kamu lebih baik lah dari sebelumnya. Iya, dia memberikan aura yang positif juga. Aura positif. Gitu. Terus dia tanggung jawab nggak? Maksudnya dia laki-laki yang Dia tanggung jawab. Terus dia romantis nggak sama Kan kamu? dia selalu bilang kalau dia tuh gak pekaan, cuek gitu. Tapi sebenarnya dia romantis banget orangnya. Hal apa yang paling romantis yang pernah dia lakuin sama kamu? Buat Dede sih hal ini tuh romantis banget ya Teh. Biasanya kan hal kecil kayak monseri. Padahal kan itu sebenarnya ya udah nanti aja pas Enif gitu, nggak mesti pas setiap bulan tanggal itu Monseri ngucapin. apaan sih? Setiap bulan loh Teh. Oh, Monseri. Kirain apaan terus? Ya mungkin gue kali ya ini katro. Ya itulah pokoknya sama Dede juga Iya, katro itulah iya. makanya. Terus? Jadi dia selalu ngucapin duluan. Selalu inget Selalu tanggalnya. Dan dia selalu membuat sesuatu yang nggak pernah Dede kira. Nggak pernah Dede sangka-sangka. You never expectation before. Iya. Ih, gila. Gue pengen jodohin pala gue nih kalau kayak gitu. Terus. Gitu Teh. Jadi Apa dia ngelakuin apa? Dia ngelakuin apa? Biasa dia ngasih kamu apa biasanya? Teteh kepo bunga kah? Setiap enifnya. lebih dari itu Teh. Oh my god. Apa? Baru laki-laki nih. Sama potnya katanya. Lebih dari itu deh. Setiap bulan. Pasti ada aja hadiah-hadiah kecil yang dia kasih untuk Iya. kamu. Sama apa ya? Buat Dede sih kasih sayangnya dia, perhatiannya dia tuh yang kayak Dede nggak pernah dapetin dari yang sebelumnya. Gitu. Perhatian apa yang tidak pernah kamu dapatkan dari yang sebelumnya? Semuanya sih kayaknya. Tapi kan akhirnya apa? Tuhan menggantikan yang jauh lebih baik. Masya Allah. Iya kan? Pokoknya. Hal perhatian apa yang bisa membuat sebenarnya awalnya tuh yang bikin kamu bisa sampai yakin dan bisa sampai jadi sama Bilar tuh apa? Ya dia bukan ngajak pacaran Teh. Berarti ngajak nikah, cuy. Oh ya? Dia kan pertama obrolan sama Dede tuh, kamu target nikah umur berapa emangnya? Gitu. Dewasa sekali Kamu bocah target itu. nikah umur berapa? Terus dia bilang kalau target kakak di umur segini. Dia bilang kamu mau nggak nungguin kakak gitu. Oh gitu. Sampai kakak punya rumah kata dia. Taunya dari obrolan itu nggak sampai hitungan bulan, dia beberapa minggu kemudian beli rumah. Beli rumah. Itu kayak semacam ijabah aja gitu Allah tuh. Iya, dia mempercepat. mempersiapkan itu semua untuk masa depan dia dan juga kamu. Aja ya. Target kamu nikah di umur berapa? 23 atau 24? Kamu sekarang berapa sih? Dua-dua, mau dua-dua. 23 atau 24 target nikah? Sebenarnya Dede bilang ke kakak, Dede nggak targetin sih selagi memang ada yang mau serius datang ke orang tua. Betul. Sama bapak terutama bilang, ya hayu. Kalau orang tua kamu srek juga kamu pasti akan lanjut ya. Karena nih Iya. di Shio yang kita tahu Dede ini nih termasuk yang sangat sayang dan apa ya, dia anak yang sangat keluarga banget gitu. Jadi dia selalu mengutamakan orang tuanya, sama kayak
aku juga gitu. Jadi kita memang apapun melibatkan keluarga, apapun orang tua. melibatkan keluarga dan orang tua. Bukannya kita apa-apa dikit-dikit orang tua, dikit-dikit orang tua ya deh. Karena kita pasti menjadi bagian dan tanggung jawab dari orang tua. Jadi orang tua itu masih berhak untuk menentukan masa depan kita. Asik. Bijaksana. Apalagi kita seorang perempuan, kecuali seorang laki-laki harus bisa berdiri di kakinya sendiri pada saat dia sudah bisa mencari nafkah. Dia tahu itu yang diobrolin teteh barusan. Itu harus digarisbawahi. Kalau laki-laki, inget ya deh, laki-laki itu harus ada di bawah, harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Jangan, ya boleh kita nurut sama orang tua, tapi maksudnya kalau laki-laki kan pemimpin, imam. Jadi dia harus punya prinsip hidup sendiri, harus punya apa namanya, ya kalau mau AA, kalau mau BB, jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Gitu. Betul, itu baru namanya. Itu namanya laki-laki. Punya prinsip. Thank you sayang. Laki-laki tuh begitu. Harus. Punya duit, nggak punya duit, maju ke depan. Laki-laki tuh gitu. Benar. Aduh, ini menjadi masalah dulu. Masalah rezeki, masalah harta itu kita bisa diobrolin baik-baik, kita cari sama-sama. Tapi itikat baik, adab baik, tanggung jawab, itu harus benar-benar dibentuk dari diri kita sendiri, harus punya jati diri yang bagus sebagai laki-laki. Ibu, harap tenang. Ibu membela saya, tapi tolong tenang. Agak emosi ya. Ibu panas ya. Iya. Miki sampai ke sana loh. Tapi memang benar itu. Kalau perempuan itu memang iya, kita masih menjadi bagian tanggung jawab dari keluarga kita. Tapi kalau harus laki-laki itu harus berani untuk maju dan punya sikap. Gitu. Makanya saya selalu pesan ke Dede, Dek, pelajaran nih. Pokoknya kamu harus cari laki-laki yang benar-benar bisa bertanggung jawab untuk bisa menjaga kamu dan anak-anak kamu nantinya, ya nggak? Iya. Yo, itu cerita gua kayaknya. Jarak. Tapi kan kalian tuh kayaknya sibuk banget. Ya kan, Bilar sibuk, kamu sibuk. Terus waktu ngedate-nya gimana? Nggak ada, say. Sedih banget ya. Serius? Masa sih nggak bisa nyempetin waktu misalnya seminggu 2 kali? Enggak. Nonton kayak kan banyak layar tancap daerah rumah. Gila banget. Enggak deh, serius. Iya, sekarang kan nonton dangdut nggak bisa, teh. Corona. Iya bener. Oh dia biasanya sama Bilar suka nonton dangdut. Suka nonton familis di sini Kali Mulia ya. Naik motor dia sama Bilar. Di Kali Mulia familis dangdut. Iya. Udah, tapi kamu emang nggak bosan? Maksudnya kan orang kan apalagi kalian kan masih muda. Biasanya kan kalau anak muda tuh kalau pacaran tuh pengennya jualan, nongkrong, ngabisin waktu bareng. Enggak sih. Paling karena emang kita waktunya udah habis sama kerja gitu. Misalkan yang ada waktu lebih senggang, misalkan kayak kakak lagi syuting, Dede kerja lebih cepat pulang gitu, Dede mampir dulu. Terus kalau kakak lagi libur, pas Dede pulang cepat ada di rumah, kakak mampir ke rumah. Oh gitu. Jadi pun sebaliknya. Ketemunya ya udah di mana aja gitu. Yang penting bisa ketemu ngobrol bareng. Iya, itu. Ngabisin waktu bareng. Tapi biasanya tempat favorit kalian kalau ngedate, kalau hangout tuh di mana? Di rumah. Udah nggak pernah keluar, teh. Oh, keluar juga ngerinya dikerubutin ya. Karena artis sama maling gak jauh beda. Kalau ketemu orang dikerubutin. Asal Udah kayak gula digembrongin. Iya, semut ya. Terus kamu nggak, maksudnya tempat ngedate favorit kalian berdua, misalnya kayak kalian tuh sukanya misalnya lebih milih kayak kalian tuh senang ke pantai atau kalian tuh senang ke gunung atau kemana? Kebetulan Dede nggak suka pantai, yang suka pantai si kakak aja. Terus yang suka gunung tuh Dede doang, si kakak enggak. Waduh. Tapi ya kita bisa dibawa kemana aja sebenarnya. Oke, jadi cuman kalau dulu pas awal-awal kenal, pasti kita mainnya yang deket-deket ya, paling ke Bandung gitu. Kalian berarti lebih senang tempat-tempat yang outdoor dibandingkan kayak ke mall, kayak gitu-gitu ya? Ya kalau ke mall ya paling karena kebutuhan aja. Kalau misalkan ada hal yang mau dibeli gitu. Mau belanja, mau apa. Gitu palingan. Top. Biasanya siapa sih yang lebih sering ngubungin duluan? Kamu atau kakak? Tergantung sih, teh. Kalau misalkan kayak pagi, Dede misalkan kalau tidurnya malam,
dia bangun duluan pasti dia yang chat, telepon, udah bangun apa belum, gitu hari ini kemana gitu. Begitupun sebaliknya. Saling mengisi lah Saling ya. mengisi, ya nggak ada yang lebih cuek dominan, banget, nggak nggak ada ada. yang dominan. Nggak. Karena Dede sama kakak tipikal orang yang dibilang cuek, ya nggak juga gitu. Dibilang romantis juga nggak terlalu romantis. Iya dia gengsi, dia nih anaknya gengsi. Iya, kalau pacaran gengsi. Loh, kata Teteh kita tuh harus punya sebagai perempuan itu jangan Iya tapi jangan terlalu gengsi-gengsi banget, jangan terlalu keras-keras juga. Ntar kayak Teteh yang ada nggak jadi-jadi. Kenapa balik lagi ke gue? Panggilan sayang kamu apa sih Kak? kakak. Ya kakak. Beneran enggak, maksudnya pernah nggak sih kamu ngomong sayang gitu? Oh iya. Sayang lagi jorok tuh. Ya paling sayang. Sayang. Dia kalau manggil kamu apa? Sayang. Sayang. Oh, Dede saya. Ya sayang. sayang. Oh, kakak kalau manggil kamu sayang. Iya. Tuh romantis dong. Kamu masih manggil dia kakak. Ya kadang sayang juga. Maksudnya kalau panggilan ininya ya kakak. Ntar kalau udah nikah manggilnya Mas. Ya Mas. Tapi kan karena banyak yang dukung kamu nih, dari mulai friends dan orang-orang deket yang pengen kalian tuh bisa sampai ke tahap pernikahan. Buat kamu sendiri itu malah jadi beban atau enggak sih? Jadi banyak nih yang support Lesti sama Bilar buat nikah. Tapi itu jadi beban juga gak sih buat kamu? Ya enggak sih, karena Dede tipikal orang yang kalau urusan pribadi enggak harus, menurut Dede sih enggak harus yang, ya kalau misalkan itu sudah menjadi pilihan Dede, kenapa harus mikirin apa kata orang gitu sih kalau Dede teh. Bagus. Begitupun kakak Bilar. Jadi apapun pilihannya, apapun keputusannya, kalau memang itu yang terbaik ya udah, orang mau suka atau enggak ya sabodo teuing gitu. Jadi enggak jadi kamu enggak kamu jadiin beban. Enggak. Jadi ya udah mengalir aja, kalau Mengalir misalnya aja. memang dia jodoh ya alhamdulillah. Iya. Kalau bukan ya sudah kan kita masih Iya. bisa berhubungan dengan baik Iya. gitu kan. Terus Bilar pernah nggak bikin kamu kecewa? Kalau pernah tuh apa? Sejauh ini sih belum ya teh. Jangan sampai ya. Ya jangan sampai. Jangan sampai. Ada nggak sih sifat-sifat dia atau sikap dia yang pengen kamu rubah? Atau enggak gini, sikap dia yang kamu nggak suka apa? Dan kamu pengen rubah. Jangan bilang suka kentut loh, kentut tuh angin. Kalau mau dikeluarin panas dingin. Kalau nggak serang pulangin. Kalau kan Pak Dede juga sama-sama tukang kentut. Dia pernah kecipirit loh depan dia. Jorok. Belum jadi bini udah kecipirin. Bocah. Lagi bikin konten. Ih, kok kamu bisa sih cepirit begitu? Jadi maksud dan tujuan Dede tuh kentut gitu. Nih Dede kentutin nih, Dede keluarin semua gitu teh. Taunya keluar sama biji-bijinya. Jorok lu. Jorok banget sama pacar. Beneran, ini nggak bohong, Dede nggak Terus bohong. dia tahu? Ya tahu lah, orang baunya aja lama banget itu nempel. Jadi jorok banget. Dia tuh jangan kayak gitu. Dede lu cemok lu, itu beneran lo teh. Lama banget. Kalau kentut masa baunya lama katanya. Tainya nempel di celana. Aduh elah, jorok banget. Ada nggak sifat dia yang pengen kamu rubah tapi? Apa yang kamu gak suka? Dia itu kalau udah asik sama dunianya dia ya asik aja udah gitu. Contohnya kayak main bola, main games Oh gitu. kalau main bola sih nggak masalah karena itu hobinya dia ya. Adalah hal-hal kayak, tapi itu nggak bikin fatal juga sih. Maksudnya kalau lagi kita bener-bener lagi ngobrol serius, kadang dia suka asik misalkan main handphone gitu. Dia tuh kayak gitu orangnya. Berarti kamu pengen ngerubah dia, maksudnya pada saat lagi sama kamu ya udah toh Ya sama udah kamu. gitu, udah kan. Udah pernah kamu tegur belum? Udah. Belakangan ini sih udah enggak. Kalau enggak handphonenya dia ambil. Oh, handphonenya Gitu. kamu ambil, benar. Gitu. Tapi pernah nggak sih biasanya hal-hal yang kalian ributin tuh apa? Biasanya kan kalau pacaran apalagi kayak gini masih unyu-unyunya ada ribut-ribut kecil gitu. Apa biasanya yang diributin? Yang diributin palingnya dari komunikasi sih. Kadang misalkan karena kita jarang ketemu kan, terus ya kebentur sama waktu gitu. Misalkan Dede yang lagi senggang, si kakaknya lagi syuting, gak pegang handphone, terus Dede lagi ngerasa kayak yang si
kakak mana ya, kok nggak ada kok ngabarin ngilang gitu. Begitupun sebaliknya, tiba-tiba si kakak kok lama banget balesnya gini-gini, oh kamu gini gitu tuh. Berarti hal-hal dari simpel yang simpel gitu. biasa yang sering jadi keributan-keributan Iya, padahal kecil. sebenarnya ya itu mungkin karena faktor waktu sama jarak kali ya gitu. Satu hal yang orang lain nggak tahu tentang Bilar itu apa? Yang kamu tahu? Kak Bilar itu selain ya kalau baik ya semua orang tahu ya. Semua Kak orang Bilar tahu, baik. semua orang baik lah. Hatinya tuh lembut banget. Hello Kayak Kitty kali ya. kan orang taunya kelihatan si kakak tuh Buka julan. wah apa lu gini, padahal dia hatinya melo, sensitif. Kalau Hati apa tespek tuh sensitif? jadi kalau misalkan dia baca buku aja gitu, ada baca buku terus ceritanya sedih gitu, dia pasti nangis. Oh, dia sangat Gitu. sensitif berarti ya. Lebih mellow daripada kamu berarti. Sama sih jatuhnya. Sama. Kalau kamu jatuhnya cengeng. Cengeng kan melo. Pernah nggak dia nyakitin hati kamu? Sejauh ini enggak, dan insya Allah Jangan nggak akan, sampai. ya. Jangan sampai ya. Dalam penilaian kamu, Bilar itu tuh kalau dirangkai dalam 3 kata tuh apa? Dalam penilaian Dede. Bilar itu dirangkai dalam 3 kata tuh apa? Calon suami baik. Yang baik itu nama dong. 4, nggak ya. apa? Nggak apa-apa ya. itu. Calon suami. Calon suami yang baik. Amin. Kalau Teteh boleh tahu perasaan kamu ke Bilar, sayang dan cintanya kamu sebesar apa? Saking nggak bisa dirangkai pakai kata-kata, ya sayang banget lah. Cinta? Cinta karena menurut Dede sayang itu kan udah lebih besar daripada cinta ya. Jadi Kayaknya jawabannya sama nih sama Bilar ya. masa sih? Iya. Masa? Kayaknya pernah nih, siapa yang duduk di depan Teteh ngomong begini? Lebih penting rasa sayang daripada rasa cinta. Karena kalau cinta itu bisa hilang kapan aja, dan yang tadinya kita berapa menit nih cinta, bisa tiba-tiba kita jadi Benci. ih malas banget sama orang ini ya. Gitu, jadi gitu. Kalau sayang kan terngiang-ngiang terus ya, kayak misalkan ibu bapak kita, terus kita sama Bener. orang tua gitu, nggak akan pernah hilang gitu. Jadi sayang banget kasih ya. sayangnya. Iya. Sayang banget ya. Sayang banget. Pertanyaan terakhir. Kamu bahagia nggak sekarang? Bahagia. Bahagia. Misalnya bahagia. Dan mumpung nih pasti yang nonton kan Leslar. Lesti Bilar. Apa arti Leslar buat kamu? Mereka adalah keluarga baru Dede selain Lesti Lovers, di mana insya Allah mereka akan selalu ada dalam kondisi apapun untuk Dede dan Kak Bilar. Jadi bisa dibilang mereka separuh nyawanya Dede sama Kak Bilar gitu. Wes, gila. Keren. Dede terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya udah mau datang ke Kisyu TV. Iya, sama-sama Teteh. Jangan lupa buat yang mau tahu cerita-cerita Dede sama pasangan. Langsung nonton ke channel itu Kisyu TV. Jangan lupa Iya. like, share, comment, and subscribe ya Dede. Iya, betul. Jangan bosan-bosan. Teteh doain, dong. kita doain semuanya mudah-mudahan apa yang Lesti rencanakan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, Lesti amin. bahagia, sehat sama keluarga, sukses dalam hal Amin. apapun. I love you so much. Wah, jadi bajunya gimana? Simpan aja berisik banget. Ada ini nih. Oh iya, ada Dilaminating laminating gendut bisa. bisa aja lo. Nih, ini ada hadiah kecil dari Kisyu TV. Ya ampun. Iya, ini sebenarnya souvenir kemarin nikah nggak jadi dibagi. Diana Intan sendiri yang Bercanda kan, bercanda. Ini bercanda Ini buat- ya, Say. bercanda, Say. Ini Teh buat Ayu. Dede. Ayu mah nggak gitu. Nggak gitu tapi gue tonjok lo ya. Oke Lesti, terima kasih banyak ya sayang. Sehat-sehat, sukses terus buat Amin, kamu. amin, Tetap amin. selalu jadi Lesti yang apa adanya dan Siap. Lesti yang selalu baik Amin, sama amin, siapapun. insyaallah. Kiss you, bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Yuk next star selanjutnya. Mwah. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like